Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, hak intelektual adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial, commercial reputation, dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial. Hak kekayaan intelektual antara lain adalah: 1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju, agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya. 2. Alat pendorong kemajuan fintech dan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan. 3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya pada peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan, yaitu dengan mendapatkan imbuhan berupa royalti. Hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sesungguhnya telah melancarkan roda pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptanya, karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual, tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan. Prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi. 2. Prinsip keadilan. Suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. 3. Prinsip kebudayaan. Pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan. 4. Prinsip sosial. Mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga yang telah diberikan oleh dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Berikut daftar di antaranya. Yang pertama adalah dasar-dasar hukum tersebut, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang merek. Yang kelima atau yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang hak paten. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hak atas kekayaan intelektual haki terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri, yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Dalam hak cipta bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi dalam buku tersebutlah yang dihak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu, yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan yang sang pencipta, yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan sesuatu baru
teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki beberapa istilah, antara lain merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Di sini saya Arismatri Arum, Luknotasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan bahas mengenai desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1, di sini dijelaskan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau bisa gabungan dari keduanya yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, ataupun kerajinan tangan. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini desain tata letak sirkuit terpadu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1, merupakan suatu produk dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi, di mana di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dijelaskan bahwa rahasia dagang ini merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha atau bisnis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian yang terakhir ada indikasi geografis. Di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1, dijelaskan bahwa indikasi geografis ini dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang bisa jadi faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, dan memberikan ciri serta kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hak kekayaan intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.